Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan berdoa. Oke, berdoa selesai ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Sekarang kita lihat dulu apa itu teks berita. Ya, teks berita adalah laporan peristiwa dan informasi yang telah atau sedang terjadi, bersifat aktual atau terkini, dan bersifat faktual yang berdasarkan fakta, serta dapat disampaikan melalui media cetak atau elektronik. Nah, sekarang kita masuk nih ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita tuh ada apa aja sih? Ya, ada singkatan atau akronim dalam bahasa Indonesia loh. Namanya Adiksimba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Nah, ini penjelasannya. Apa itu merupakan peristiwa dan informasi yang disampaikan di dalam berita. Kalau unsur di mana, lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, kalau kapan, keterangan waktu peristiwa tersebut terjadi. Nah, unsur siapa itu orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ada pelaku, ada saksi, dan ada korban. Kemudian ada unsur mengapa, yaitu sebab dan akibat peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan terakhir ada unsur bagaimana, yaitu menjelaskan tentang urutan peristiwa. Nah, sekarang silahkan buka buku kalian halaman 4 ya. Di contoh teks berita yang berjudul Rajin Puasa Senin Kamis, Biasa Hidup Prihatin Sejak Kecil. Nah, silakan dibaca ya. Setelah kalian membaca teks beritanya, kita akan lanjut mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada dalam teks tersebut. Yang pertama, unsur apa yang terjadi, yaitu seseorang yang namanya menjadi viral. Nah, yang kedua, di mana sih peristiwa tersebut terjadi? Ya, di MAN 1 Kota Magelang. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 21 Juni. Walaupun di sana tidak dijelaskan tahun berapa, tapi tetap ada tanggal, maka itu yang dicatat ya. Yang keempat, siapa yang diberitakan? Yaitu Eka Duta Prasetya. Yang kelima, mengapa sih peristiwa itu menarik untuk diberitakan? Ya, karena peristiwa itu memiliki kisah yang inspiratif. Yang terakhir, bagaimana urutan peristiwanya? Pertama, si Eka Duta Prasetya itu menabung selama 4 tahun, kemudian masuk sekolah yang diinginkan dari hasil tabungannya. Nah, yang ketiga, dia tidak mau merepotkan orang tuanya. Yang keempat, dia mendapatkan apresiasi dari sekolah sampai dibuatkan buku tabungan. Nah, yang terakhir, sampailah sekolah memberikan garansi gratis kepada si Eka Duta Prasetya. Jadi dia tidak bayaran sekolah loh. Inspiratif bukan? Nah, kemudian struktur teks berita ada kita menggunakan pola piramida terbalik ya. Di sini bisa dilihat ada judul, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada kaki berita. Masing-masing memiliki fungsinya loh. Nah, yang paling penting itu ada di kepala berita. Kemudian di tubuh berita hanya bersifat penting. Di kaki berita sifatnya adalah kurang penting. Nah, di sini silakan kalian buka buku halaman 10 sampai 12. Silakan dibaca ya.
Di situ sudah dijelaskan struktur teks berita yang sudah kalian baca di halaman 4 tadi. Oke, sekian sampai di sini. Nah, sekarang silahkan buka halaman 18. Kemudian, kalian identifikasi unsur berita dan struktur berita pada teks yang berjudul Sosialisasi Bahaya Narkoba Sasar Siswa SMP. Selamat mengerjakan anak-anak. Tugasnya ditulis di buku, kemudian difoto, dan gabungkan atau kolasekan dengan fotomu ya. Kirim ke WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum.